dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan telah kami share melalui chat Zoom, dikarenakan sebelum materi dimulai, akan ada pengundian hadiah berupa saldo saksi link untuk dua peserta yang beruntung. Baik Bapak Ibu, untuk yang belum menginstal aplikasi Saktiling dipersilakan untuk menginstal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan pada kolom chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang belum menginstal aplikasi Saktiling dipersilakan untuk menginstal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah kami berikan pada kolom chat Zoom. Terima kasih. Mlebu aku. Suaranya mlebu. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang diharapkan menyesuaikan. Ya ora iki sim liyo, aku melu sangat. Kami informasikan untuk Bapak Ibu diharapkan menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang kami kirimkan supaya pada saat sesi foto bersama dapat seragam. Untuk background Zoom telah kami kirimkan dari kolom chat Zoom. Sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu diharapkan menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang kami kirimkan. Supaya pada saat sesi foto bersama dapat seragam. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir yang telah diberikan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mulai acara Bincang-Bincang Sakti series ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kegiatan BBS pada siang hari ini, Akang Rifki Muhammad Rizal, selaku manajer trainer dan implementasi. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta BBS series ketiga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema meningkatkan efisiensi pembagian SHU dan mendapatkan fitur RAC pada aplikasi Sakti. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Muhammad Rehan Firdaus sebagai moderator pada kegiatan ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa, sesi foto bersama, undian, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta sesi game diakhiri penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini,
Marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Sekali lagi, saya himbau kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, diharapkan untuk semua peserta BBS kali ini mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Oke, baik, untuk sesi foto bersama, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengaktifkan webcam atau kamera dan bisa untuk di-off-kan kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu, hadiah ini berupa saldo Saktiling yang akan diundi bagi peserta yang sudah terdaftar. Pemenang yang beruntung akan ada 2 orang. Mari kita lihat dan kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat kepada Pak Dodi Herawan. Ini ada Pak Dodi? Mungkin bisa on mic terlebih dahulu, Pak Dodi. Apa ada? Atau kalau tidak ada, kita undi lagi nih. Pak Dodi, ada Pak Dodi? Bagaimana, ada? Oke, kayaknya tidak ada nih Pak Dodinya ya. Mungkin bisa diundi ulang nih Kak. Oke, 3, 2, 1. Kayaknya di sini ada Pak Andreas Aryadi. Apakah ada nih Pak Andreas? Mungkin bisa on mic dulu nih. Ada Pak Andreas? Oke, kalau saya lihat di Zoom Pak Andreas ada ya. Nah, mungkin nanti Pak Andreas bisa, atau yang kenal dengan Pak Andreas bisa beritahu untuk teknis hadiah nanti akan dihubungi oleh tim Sakti. Mungkin bisa untuk pemenang selanjutnya Kak. 3, 2, 1. Selamat pada Kak Jomsir. Ada nggak Kak Jomsir? Mungkin bisa on mic terlebih dahulu nih kalau ada nih Kak Jomsir. Oh, hadir ya. Oke, selamat kepada Kak Jomsir. Untuk teknis hadiah juga sama, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, selamat untuk yang telah mendapatkan hadiah.
Untuk teknis hadiah akan kami hubungi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah penyampaian materi mengenai meningkatkan efisiensi pembagian SAU dan manfaat fitur RAT pada aplikasi Sakti, yang mana akan disampaikan oleh Akang Rifki Muhammad Rizal selaku manajer training dan implementasi. Selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofon demi efisiensi dan kelancaran pada kegiatan siang hari ini. Juga kepada Bapak Ibu, selama pemaparan berlangsung, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikannya pada kolom chat Zoom. Dan nanti pada sesi tanya jawab akan saya sampaikan kepada pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kang Rifki untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rehan atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang Bapak Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ke dalam acara BBS yang series 3 ini. Nah, kebetulan saya diberikan tugas sama teman-teman tim Sakti ya untuk membagikan materi terkait meningkatkan efisiensi pembagian SAU dan memanfaatkan fitur LAT pada aplikasi Sakti. Nah, untuk mendapatkan materi ini saya di screen ya Bapak Ibu. Ini sudah tampil ya screen dari saya. Ini jadi untuk materi ataupun tema hari ini kita akan lebih banyak fokus membahas terkait pembagian SAU dan juga memanfaatkan fitur LAT ya pada aplikasi Sakti. Nah, sebelum membahas ke fitur, kita perlu ketahui dulu ya Bapak Ibu, untuk SAU ini ataupun sisa hasil usaha atau yang biasa kita kenal dengan keuntungan koperasi ya. Nah, biasanya ini akan diperoleh oleh koperasi dalam jangka waktu 1 tahun ya. Nah, di mana SAU ini tentu saja berasal dari laba bersih. Terkait perhitungannya itu adalah selisih dari hasil pendapatan koperasi terhadap biaya penyusutan, biaya operasional, dan juga pembayaran pajak lainnya. Dan yang sudah benar-benar bersih ya Bapak Ibu. Dan tentu saja di sini untuk pembagian SAU itu didasarkan pada aturan Permenkop ya Bapak Ibu di nomor 25 tahun 1992 pada pasal 5 ayat 1 di bagian C. Nah, disebutkan di sana itu bahwa pembagian SAU koperasi kepada anggotanya itu harus sebanding dengan jasa dari anggota tersebut. Nah, di sini kita ada contoh pembagian alokasi SAU yang ada di koperasi. Nah, tentu saja alokasi SAU ini itu disesuaikan dengan peraturan ya ataupun ada ART yang ada di koperasi, anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Nah, contohnya sebagai berikut. SAU koperasi itu dialokasikan untuk cadangan di koperasi 30%, kemudian jasa anggota 50%, yang terdiri dari simpanan modal dan juga pinjaman. Kemudian ada alokasi dana untuk pengurus, pendidikan, dan juga dana sosial. Nah, kita ambil suatu kasus di sini adalah contoh alokasinya, koperasi mendapatkan SAU di tahun 2023 sebesar 200 juta. Nah, lalu dialokasikan semuanya sesuai persentase ADART ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat ada nominal ya yang sudah dihitung berdasarkan persentase pembaginya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat alokasi SAU yang akan dibagikan ke anggota berdasarkan simpanan itu 30% dengan nominal 60 juta dan juga ada alokasi SAU pinjaman anggota itu 20% 40 juta. Nah, ini data contohnya Bapak Ibu untuk alokasi pembagian SAU.
Nah, tentu saja di sini kalau untuk perhitungan SHU ya secara garis besarnya memang di koperasi itu secara adil ya menurut jasa para anggotanya. Makin besar jasa anggota terhadap koperasi maka semakin besar juga SHU yang bisa didapatkan. Nah, maka dari itu kalau anggota ingin mendapatkan lebih besar SHU-nya harus memberikan kontribusi juga ke koperasinya. Nah, tapi di sini poin pentingnya adalah bagaimana sih cara koperasi membagikan SHU-nya ke anggota. Apakah masih dalam bentuk amplop ataukah sudah dalam bentuk digital ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami mau memberikan contoh untuk perhitungan SHU anggotanya ya. Nah, semisal di sini koperasi membagikan alokasi SHU simpanan anggota dengan jumlah 30%. Oke, nah di sini ada alokasi SHU simpanan anggota 30% dengan nominal 60 juta. Dan ada total keseluruhan simpanan modal anggota besarnya 1 miliar ya. Kemudian ada anggota bernama Rifki di sini memiliki jumlah simpanan modal 2.500.000. Nah, ini adalah dasar dari perhitungan SHU anggota berdasarkan simpanan modal ya Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah mengetahui ataupun terkait rumus perhitungan SHU ya. Nah, pada umumnya Mas secara aturan itu perhitungan SHU anggota untuk perhitungannya adalah alokasi SHU modal anggota. Ini adalah nilai yang akan dibagikan ke anggota ya, 60 juta, lalu dibagi total modal keseluruhan anggota, dikalikan persentasenya. Nah, maka di sini dapat persentase nilainya 6%. Nah, kemudian 6% ini adalah persentase bagian SHU untuk anggota ya. Nah, maka perhitungannya adalah nilai SHU berdasarkan simpanan modal yang diterima oleh anggota, persentase dikalikan modal anggota masing-masing. Nah, kebetulan di sini 2.500.000 hasilnya 150.000. Nah, kemudian ini kita ada perhitungan SHU anggota pada aplikasi Sikundo ataupun Sakti. Nah, di sini secara rumus itu kita agak ada perbedaan sedikit, tetapi hasilnya sama. Nah, di kita yang dicarinya adalah pembobotan SHU anggota berdasarkan total saldo simpanannya. Nah, ini perhitungannya tergantung ya di masing-masing Bapak Ibu, ada yang menggunakan dari Januari sampai Desember, ada juga yang Desember ke November. Dan dibagi dengan konversi saham 1.000. Nah, maka di sini karena total anggotanya 2.500.000, maka dibagi 1.000 hasilnya 2.500 diterima oleh anggotanya. Itu adalah total keseluruhan bobot SHU, nah SHU modal anggotanya. Nah, maka di sini 2.500 dibagi 1 juta dikalikan 60 juta, maka hasilnya 150.000. Jadi inilah nilai SHU yang akan didapat oleh anggota. Nah, 150.000 ini apakah akan dibagikan dengan amplop atau ditransaksikan secara digital ya Bapak Ibu. Nah, dari perhitungan sini kita bisa melihat ya secara sistem ataupun secara umumnya itu perhitungannya sama ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini kita mempunyai langkah-langkah terkait perhitungan SHU anggota pada aplikasi Sikundo maupun Sakti ya. Nah, di sini tentu saja langkahnya yang pertama dipastikan alokasi SHU yang dikoperasi itu sudah dibagi ya berdasarkan ADART-nya. Nah, kalau misalkan sudah ketemu nilainya,
Jadi bisa langsung akses ke menu bulan saham ataupun bobot SHU pada menu transaksi, prediksi kuno ataupun saktinya. Nah, untuk menghitung bobot SHU-nya berdasarkan simpanan modal. Kemudian setelah itu pilih tahun pembagian SHU-nya, misal tahun 2023, lalu diklik hitung. Nah, bisa diekspor dalam bentuk Excel untuk diarsip. Nah, langkah selanjutnya, akses saja ke menu BJS ya, atau balas jasa simpanan. Nah, kemudian di sini pastikan tahunnya dipilih sesuai dengan tahun pembagian SHU. Nah, di sini berarti tahun 2023. Lalu diisikan alokasi BJS-nya. Nah, misal di sini contohnya 60 juta. Nah, kemudian lalu pilih produk simpanannya untuk menampung hasil pembagian BJS. Nah, jadi di sini untuk pembagian SHU-nya itu masuk ke rekening simpanannya anggota. Dalam hal ini, nah, jadi nanti ketika anggotanya mau mengambil SHU, itu ditransaksikan dari kasir untuk mengambil SHU-nya ya, supaya langsung tercatat di aplikasinya. Nah, tentu saja nanti di sini setelah selesai semuanya itu bisa dilakukan ekspor ya untuk diarsip datanya. Nah, kemudian di sini tentu saja kaitannya dengan SHU pasti ada RAT ataupun rapat anggota tahunan yang biasa dilakukan oleh koperasi. Nah, di sini biasanya kita untuk menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum, dan lain-lain ya. Tentu saja hasil akhirnya nanti ada pembagian SHU. Nah, rapat anggota ini tentu saja ya, kalau misalkan ada keputusan terkait kebijakan, rencana kerja, pengesahan laporan keuangan, itu semuanya harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Memang kegiatan yang ada di koperasi untuk RAT ya salah satunya ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus, kemudian ada pemaparan rencana kerja, pemaparan rencana anggaran pendapatan dan belanja, hingga ke pembagian SHU. Nah, di sini bagaimana sih fitur yang dapat dimanfaatkan dari aplikasi Sakti untuk kegiatan RAT ini? Nah, Kak, di aplikasi Sakti kita mengembangkan fitur untuk memberikan info RAT ke anggotanya lewat aplikasi Sakti. Kemudian ada fitur untuk upload file RAT. Nah, di mana nanti file ini dalam berbentuk PDF dan bisa langsung dibagikan ke anggota secara keseluruhan via aplikasi. Nah, supaya tidak ada anggota yang tertinggal ya untuk menerima laporannya. Jadi nanti anggota bisa masing-masing bisa buka dia dari HP. Dan tentu saja di sini kita menyediakan form kuesioner. Nah, barangkali di sini nanti dari Bapak Ibu di koperasinya itu ingin memberikan pertanyaan ataupun terkait saran-saran ya untuk disampaikan ke anggota. Nah, dari sini saya akan langsung lanjut ke demo aplikasinya ya Bapak Ibu supaya bisa lebih terbayang lagi ya. Oke, nah jadi nanti untuk proses perhitungan SHU tentu saja nanti setelah dibagi-bagi alokasinya dan sudah ketemu hasilnya, silahkan bisa membuka dari menu transaksi. Nah, di sini ada menu bobot SHU ya Bapak Ibu untuk perhitungan bobot SHU berdasarkan simpanan modal. Nah, untuk tahunnya silahkan disesuaikan dengan tahun tutup bukunya ya, dan dalam hal ini tahun 2023. Nah, untuk hasilnya nanti di sini dari masing-masing anggota ataupun secara keseluruhan bisa langsung diekspor ya dari aplikasi. Nah, ekspornya dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu untuk disimpan di komputer ataupun laptop perangkat masing-masing ya. Nah, kemudian nanti setelah di sini akan mendapatkan jumlah masing-masing bobot SHU-nya anggota ya, mulai dari A sampai Z. Nah, dari sini dilanjut ke menu BJS untuk pembagiannya. Nah, di sini misalkan tahun 2023, kemudian alokasinya itu sebesar yang tadi ya, contohnya 60 juta. Nah, lalu misalkan di transferkan ke
produk simpanan sukarelawan anggota ataupun dalam hal ini simpanan harian. Kemudian perkiraan debitnya silahkan nanti disesuaikan misalkan ada SAU tahun sebelumnya ataupun akun yang lain. Nah, di sini nanti setelah dihitung, maka akan muncul ya hasil perhitungan SAU-nya berdasarkan bobot simpanan modalnya anggota. Semakin besar bobot SAU-nya, maka semakin besar juga SAU yang didapat oleh anggotanya. Nah, maka dari sini contohnya bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk bobotnya kecil maka SAU yang diterima juga kecil karena sesuai kontribusi dari si anggotanya. Di sini nanti silakan bisa juga diekspor ya dalam bentuk Excel untuk disimpan datanya di arsip. Atau nanti bisa langsung diproses untuk perhitungan SAU-nya. Nah, dari sini kalau misalkan sudah menggunakan aplikasi memang sudah cukup mudah ya untuk perhitungan SAU-nya, bisa langsung hasilnya terlihat di aplikasi. Tidak lagi secara perhitungan manual, misalkan dari Excel ya ataupun dari aplikasi yang lain. Nah, kemudian dalam hal ini saya juga mau menunjukkan terkait fitur RAT ya yang ada di aplikasi Sakti-nya. Nah, di sini memang untuk fitur RAT itu ada di Sakti-Link ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan dari anggotanya itu membuka aplikasi Sakti-Link dan koperasi sudah memberikan info terkait RAT. Nah, di sini maka akan muncul nih seperti ini Bapak Ibu, ada menu RAT online. Nah, RAT online ini nanti anggota akan menerima info terkait RAT-nya. Nah, misalkan di sini ada laporan pertanggungjawaban pengurus pada tahun 2023, ada agenda kegiatan rapat. Nah, di sini bisa diinfokan juga. Misalkan via Zoom ataupun datang ke tempat ya. Nah, supaya infonya bisa langsung tersebar ke semua anggota. Nah, kemudian di sini ada file ya. Jadi dari koperasi itu bisa mengupload filenya untuk laporan pertanggungjawaban ataupun file-file yang lain berkaitan dengan RAT. Jadi nanti anggotanya dari sini bisa langsung mendownload ya untuk dokumennya dalam bentuk PDF. Nah, tentu saja di sini juga ada form kuesioner. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan diberikan pertanyaan ke anggota, apakah dari hasil laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2023 sudah setuju dengan laporan tersebut? Dan jika iya, maka iya, jika tidak. Nah, ini form kuesionernya nanti bisa disesuaikan. Nah, tentu saja dalam hal ini untuk melakukan settingnya itu ada aplikasi Sakti Link Dashboard-nya ya di bagian koperasi. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu bagi para pengguna aplikasi Sakti, nah di sini kita sudah ada menunya. Nah, silahkan nanti di sini ada menu anggota, ada RAT online. Nah, inilah untuk setting info ataupun buat share terkait RAT online ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan terkait judul RAT-nya, tahunnya, statusnya apakah aktif tidak aktif, kemudian ada deskripsi untuk info tambahannya. Nah, dalam hal ini juga dari sini kita ada fitur buat upload file PDF-nya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu juga bisa diupload untuk dokumen PDF ataupun laporannya. Nah, dan juga kalau misalkan memerlukan kuesioner ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan ke anggota, ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Ini nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, maka dari sini memang untuk RAT itu bisa lebih mudah ya Bapak Ibu untuk memberikan informasi ke anggotanya. Apalagi anggotanya sudah lebih dari 1.000 ya ataupun sampai ribuan. Supaya nanti untuk memberikan infonya tidak satu-satu lagi, jadi bisa langsung dari aplikasi. Nah, maka di sini bisa disimpulkan untuk meningkatkan layanan dengan efisiensi pembagian SAU dan memanfaatkan fitur RAT pada aplikasi Sakti ini bisa lebih efisien lagi ya Bapak Ibu.
Nah, mungkin itu ya untuk materi ataupun bincang-bincang sakti pada hari ini ya Bapak Ibu. Sebagai moderator. Oke, terima kasih ini untuk pemaparan materinya, yang mana mungkin Bapak Ibu bisa memudahkan ya nantinya pada saat Bapak Ibu melakukan LAT, skema-skemanya seperti apa, lebih mudah dibantu dengan aplikasi Sakti. Nah, setelah pemaparan pada siang hari ini, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu tanya jawab ya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan lewat chat Zoom, ataupun Bapak Ibu juga bisa buka mikrofon ataupun raise hand ya Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya pada siang hari ini untuk materi tersebut, ataupun hal-hal lainnya gitu, karena kan ini bincang-bincang ya. Mas, saya bisa bertanya? Oh, bisa. Oke. Terkait tadi kan kuesioner. Nah, itu berarti jawabannya masuknya langsung di APK di admin saktinya berarti ya? Itu aja, cukup. Terima kasih. Oke, baik Mbak Fiorensia dari CU Mandiri ya. Nah, terkait jawaban dari anggota, itu tentu saja nanti dari bagian admin ataupun di koperasinya, itu bisa mengkolek datanya ataupun mengambil data-data jawaban dari anggota. Nah, jadi di sini kita ada buat mengambil jawaban dari masing-masing anggota ya. Nah, di sini ada untuk mengkolek datanya. Ada fitur ekspor jawaban dari kuesioner. Jadi nanti silahkan kalau misalkan memang sudah batas waktunya berakhir untuk mengisi kuesioner, bisa langsung diambil datanya dari sini. Nah, jadi jawabannya itu bisa Mbak dari sisi koperasinya ya. Nah, mungkin seperti itu ya Kak untuk fiturnya, bahwa bisa diakses dari si Sakti dashboard tersebut, seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik Mas, saya Mas. Ya Pak, silakan Pak. Ya, saya Khairil dari Koperasi Baku Tanah. Selama ini kami memang belum pakai untuk yang namanya sakti. Saya kepingin tahu bagaimana kita untuk bisa ikut gabung dengan program sakti ini. Mungkin itu. Dan apa kewajiban dan hak kami jika kami ingin bergabung dengan program sakti ini. Makasih Mas. Kemudian seperti pertanyaan tadi, pelatihan ataupun webinar ini apakah disediakan untuk sertifikat bagi peserta? Oke, makasih. Oke Pak, untuk kalau ingin bergabung ya nanti bisa hubungi via WA saja gitu. Nanti kami hubungi untuk lebih lanjutnya seperti itu. Dan untuk perihal sertifikasi untuk di sertifikat di webinar BBS ini itu tidak ada ya Pak. Nah, tapi mungkin nantinya Bapak akan ikut acara selanjutnya gitu ya. Nanti ada workshop yang mana nah di situ ada untuk sertifikat tersebut. Seperti itu, Pak. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Apa sudah cukup? Oke, mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin ditanyakan pada siang hari ini? Saya izin bertanya, boleh? Oke, Bu, silakan. Ya, saya Isye dari Koperasi Amugni. Pertanyaan tadi SHU itu kan bisa dialihkan atau dialokasikan, dibagikan ke simpanan simpanan sukarela ya. Nah, itu
kan kalau di Sakti Link itu ada produk-produk ya, produk-produk kayak apa beli apa transaksi listrik dan lain sebagainya. Apakah hasil SHU itu bisa dialokasikan atau di apa dibayarkan atau ini di rekening ponsel? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kami kan sudah mulai menggunakan atau mentransaksikan ya apa namanya transaksi apa produk-produk digital di Sakti. Nah, tapi anggota itu banyak bertanya karena transaksi itu kalau misalnya dijual ke yang lain ya, nah biaya adminnya itu tidak bisa dirubah gitu. Sedangkan kalau misal nih ya, contoh kayak di apa namanya kayak di provider-provider lain yang menjual produk itu bisa merubah biaya admin gitu loh. Apakah di Sakti sendiri bisa dirubah enggak? Walaupun nanti catatan secara pembukuannya mah tetap gitu ya. Cuman hanya perubahan di transaksinya saja gitu untuk penjualan gitu. Karena ini kan apa namanya peluangnya buat anggota untuk menjual selain anggota begitu sehingga anggota mempunyai beberapa keuntungan. Apakah bisa di Sakti seperti itu? Nah, itu mungkin itu dua pertanyaan dulu yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dipersilakan kepada Kang Riki untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Isya atas pertanyaannya ya. Nah, terkait yang pertama tadi pertanyaannya apakah bisa untuk pembagian ataupun si rekening simpanan penampungnya masuk ke RPA atau tidak. Nah, itu tentu saja bisa ya Bu Isya. Jadi pada aplikasi nanti ketika pemilihan produknya untuk pembagian SHU, nah di sini silahkan bisa ditransferkan maksudnya ke rekening ponsel anggota. Jadi nanti supaya langsung otomatis masuk ke RPA-nya anggota. Jadi itu bisa supaya kan nanti misalkan dananya langsung masuk ke Sakti-nya anggota, terus pengen dibelanjakan untuk beli pulsa ataupun dimasukkan ke banknya masing-masing ya. Nah itu bisa langsung juga seperti itu asalkan dana down payment ataupun deposit di aplikasi Saktinya itu mencukupi supaya anggotanya bisa melakukan transaksi. Nah, seperti itu ya. Kemudian terkait pertanyaan nomor 2, untuk biaya admin yang ada di Saktiling ya terkait produk digital, kalau ini memang dari koperasi itu kan bisa langsung disetting ya. Nah, jadi harga yang tampil di anggota ataupun di Saktiling itu memang adalah harga jual ataupun harga dari koperasinya secara langsung ya. Nah, dalam hal ini memang untuk settingnya langsung dari admin koperasinya ya, ataupun biasa kita sebut admin Saktiling. Nah, memang settingnya nanti kan langsung dari sini ya, Bapak Ibu, untuk merubah harga jual ataupun biaya adminnya. Nah, jadi satu harga jual itu untuk semua anggota yang pengguna Saktiling di koperasi Bapak Ibu ya, di masing-masing koperasi. Nah, seperti itu sih Bu Isya yang udah ada sekarang ya untuk fitur perubahan harga jual ataupun yang tadi ya untuk pembagian SHU-nya. Nah, mudah-mudahan sudah cukup terjawab nih. Ya, berarti anggota tidak bisa merubah biaya admin ya? Kalau anggotanya sendiri nggak bisa, tapi langsung dari koperasinya. Siap, karena anggota banyak yang gini loh Mas. Jadi kalau beli di yang lain kayak yang di apa gitu ya. Nah, itu si anggota si yang beli itu bisa kayaknya gini, bayar listrik misal ya. Nah, si bayar listrik itu kan adminnya misalnya 2.000 nih dari
koperasinya misalnya udah mengeset 2.000. Pada saat transaksi anggota di Saktiling, pada saat mencetak bukti transaksi, nah itu kalau di yang lain itu bisa merubah pada saat mencetak bukti transaksi gitu, sehingga si anggota itu pada saat menjual juga punya keuntungan gitu loh Mas. Apakah sudah bisa gitu? Itu dari cetak struknya ya, artinya yang transaksikan tetap segitu, menyesuaikan dari koperasi, tetapi saat anggota berjualan atau dijual ke yang lain, pada struknya itu ditambahi biaya admin gitu ya, Iya, bisa betul. di-up Nah, begitu. istilahnya. Ya, kalau Gitu. sekarang memang belum ada sih Bu, Ya, karena mungkin memang nanti ke depannya ya gitu. bisa. Karena itu jadi bisa Ya, berkembang ya. gitu loh, bisa dijualkan juga oleh anggota-anggota kita gitu, sehingga anggota bisa double, bisa dari koperasinya, bisa juga Ya. dari anggota. Karena kalau dilihat nih Sakti ini cukup kecil ya, masih bisa di-up sebenarnya gitu Ya. dengan pembayaran listrik kayak begitu. Kalau kita lihat itu masih di bawah mereka gitu yang jual gitu. Mungkin untuk ini ya anggota-anggota yang memang berjualan langsung kalau punya toko pulsa ya ataupun ada warung ya yang memang ada customernya. Siap Bu, ini kita catat ya usulannya ya. Karena ini sebenarnya kan hanya ada di struknya saja sih ketika penambahan ataupun ada up biaya adminnya. Ya, betul. Gitu. Iya, mudah-mudahan bisa ya. Terima kasih ke depannya. Siap. Oke, terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaannya. Nah, Kang nih dari kolom chat ada nih dari teman-teman Koperasi Bina Proja yang mana menanyakan perihal pada saat RAT itu bisa nggak sih kita menggunakan fitur yang ada di Saktiling yaitu QR code-nya untuk melakukan absensi. Nah, bagaimana nih Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman COD Mas Roja ya. Nah, tentu saja nih, selain RAT online, kalau misalkan Bapak Ibu di koperasinya melaksanakan kegiatan RAT offline, kemudian butuh fitur terkait presensi ataupun absensi ya ketika RAT diadakan. Nah, pada aplikasi Sakti kita punya nih ada fitur namanya di sini di menu anggota itu kegiatan. Nah, pada fitur kegiatan ini koperasi Bapak Ibu bisa membuat QR code untuk presensi ataupun absensi. Jadi nanti silahkan di sini dibuatkan judul kegiatannya, kemudian tepatnya ada di mana, waktunya kapan. Lalu di sini kita ada QR code-nya. Jadi nanti untuk anggota yang datang ke acara RAT ataupun nanti ada event-event yang lain ya, nah absensinya bisa langsung dari aplikasi Saktilingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini teknisnya memang anggota tinggal melakukan scan dari aplikasi Saktilingnya. Nah setelah anggota men-scan untuk QR code-nya, untuk kegiatannya nanti di sini bisa langsung diambil untuk istilahnya namanya daftar absensinya. Nah, nanti bisa diekspor dalam bentuk Excel. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di Saktiling juga kita menyediakan buat absensi secara digital ya. Jadi nanti anggota yang hadir itu tidak perlu mengisi daftar hadir lagi, tapi langsung aja di-scan dari aplikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau untuk keperluan absensi kegiatan, baik itu RAT maupun kegiatan yang lain. Cukup Mau terjawab bertanya ya. nih Nurul Iman, Kang? Siap. Bu Tika ya ini ya Bu? Iya, dari KSN Mas Bomi. Siap Bu, mangga Bu. Selamat sore Kang Rifki, jarang-jarang ketemu nih. Iya sore Bu Tika. Iya. Maaf ini kalau suaranya saya kurang ini lagi sakit batuk ini. Ada yang mau ditanyakan ini Kang ya?
Kalau barusan kan dari Ibu Isil siapa ya menanyakan perihal untuk admin di produk digital ya. Nah, itu mungkin udah apa bisa menjalankan. Cuman untuk di Koperasi 05 itu perihal admin transfer bank itu ya kan belum ada jawabannya dari kemarin itu karena belum apa ya mungkin Kariki udah tahu gitu ya dulu kan pernah menanyakan gitu seperti itu karena untuk sementara mungkin di Koperasi 05 itu ada PPOB juga Kang gitu ya. Nah, rencananya ingin mengganti langsung dengan Saktiling gitu. Cuman untuk admin di apa listrik pasca bayar itu ya untuk Saktiling itu memang rendah gitu ya adminnya. Sementara karena di Koperasi Nurul Iman yang menggunakan Saktiling itu masih terbatas karena satu dan lain hal utamanya ya mungkin karena apa yang mempunyai Android itu masih kurang juga yang megang HP itu masih kurang gitu. Jadi belum bisa menggunakan secara full gitu, Kang. Mungkin bisa dilihat dari apa admin Saktiling setiap bulannya dari KSP 05 ya kisaran 10-an lah, 10 orangan gitu ya yang menggunakan. Itu pun tidak benar-benar full dalam menggunakannya, hanya sebatas melihat simpanan saja ataupun transfer atau beli pulsa dan sebagainya. Yang mau ditanyakan itu perihal untuk itu tadi penambahan admin di transfer bank itu untuk tambahan pendapatan di koperasi gitu. Terus kemarin juga saya pernah japri, belum ada tembusan juga. Mungkin nanti ditunggu jawabannya. Perihal ada perubahan-perubahan kan. Mungkin ini di luar itu ya, di luar bincang-bincang sakti ini ya, itunya. Tapi kemarin katanya nunggu yang bersangkutan yang menjawabnya begitu. Seperti itu Kang. Untuk sementara ini ditanyakan perihal itu aja, pendapatan di admin Transbank. Bagaimana gitu. Ya, Bu Begitu Tika. saja Kang. Oke, nah di sini cukup menarik ya Bapak Ibu terkait untuk berbagi melalui kanal bank. Bapak Ibu memang banyak juga sih yang menanyakan apakah dari biaya admin ini dari koperasi itu bisa dapat atau tidak atau ada kelebihannya ya yang bisa disetting. Nah, memang saat ini untuk fitur transaksi melalui kanal bank itu dari koperasi tidak bisa mengambil fee ataupun keuntungan karena ini kebijakannya langsung dari perbankan ya Bapak Ibu dan terkait izin ataupun regulasi. Jadi memang dari kita ataupun buat koperasi itu memang belum bisa menambahkan biaya adminnya sendiri yang langsung dipotong ke anggota. Jadi memang biaya admin yang sekarang itu yang diterapkan langsung biaya admin dari banknya ya Bapak Ibu. Sesuai pihak agregator yang kerjasama dengan PT Sakti. Jadi memang seperti itu ya sekarang memang nggak bisa disetting ya. Nah seperti itu mungkin Bu Tika ya dan Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lain. Jadi hanya produk digital saja yang bisa disetting. Itu pun tidak termasuk e-money. Ya. Iya. Ya sementara yang diterapkan di koperasi itu di luar aja gitu, di luar Ya. di luar itunya gitu. Jadi istilahnya tunai gitu loh. Jadi tidak langsung sistem mungkin ya Kang ya. Langsung dari sistem ya Bu. Paling kalau memang secara Jadi manual manual itu aja. bisa. Ya. Iya. Makasih Kang. Siap sama-sama Bu Tika. Oke, terima kasih Bu Tika. Nah, ini menyambung nih Kang dari Pak Andreas nih. Dia pengguna Saktiling, tapi mau tahu nih untuk kanal bank untuk BCA itu seperti apa ya? Apakah sudah bisa fiturnya udah ada untuk Saktiling? Mungkin seperti itu nih Kang. Oke, nah ini untuk dari sisi anggota ya pengguna Saktiling, memang untuk Bank BCA itu kalau dari Saktiling transaksi keluar ke Bank BCA itu sudah ada. Nah, tetapi kalau dari Bank BCA istilahnya isi saldo Saktiling menggunakan virtual account. Nah, mungkin untuk pengguna Saktiling yang lama, tepatnya di tahun 2022, itu kan dulu pernah ada ya Bapak Ibu virtual account Saktiling via BCA. Nah, itu karena di tahun 2023 kita ada dari BCA-nya itu perubahan regulasi.
Nah, maka fitur virtual akun BCA-nya itu dinonaktifkan. Jadi memang ada proses tahapan izin-izin yang perlu disesuaikan kembali. Jadi ini memang yang dari virtual akun BCA itu sudah tidak ada. Tapi kalau dari Sakti-Link ke BCA itu ada. Terima kasih nih Kang. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Andreas ya untuk fitur perihal Bank BCA. Nah, di sini pun ada pertanyaan lagi nih Kang dari kolom chat. Itu dari Kak Farida yang mana untuk fitur absensi itu QR code itu apakah bisa dipakai buat absensi karyawan koperasi nggak nih Kang? Nah, mungkin menarik nih Kang. Mahal Kang. Siap, Farida ya dari Ceu Manduma di Sumatera Utara. Nah, memang untuk fitur absensi ini itu khusus untuk kegiatan di koperasi. Karena kalau untuk absensi karyawan, tentu saja itu akan ada effort ya Bapak Ibu. Karena di sini kita harus mengatur waktunya. Jadi waktunya nanti akan cukup banyak, mungkin setiap harinya harus dirubah juga QR code-nya. Memang sebenarnya itu bisa-bisa saja, tapi tidak dikhususkan untuk absensi karyawan. Jadi kita buatnya hanya untuk ketika koperasi ada kegiatan saja. Kalau karyawan memang tidak diperuntukkan ya kalau absensi lewat sini. Karena nanti effortnya lumayan cukup banyak ya, harus membuat kegiatan ataupun jadwal setiap harinya. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, apakah ada lagi Kang Rehan? Oke, di sini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Fitri nih. Untuk apa namanya di pembayaran BPJS itu seperti apa nih Kang? Apakah ada di sini di Sakti-Link itu? Mungkin bisa dijelaskan apakah ada atau enggak gitu. Oke, nah untuk bukti pembayarannya itu memang dari Sakti-Link ada ya Bapak Ibu, udah langsung otomatis muncul. Nah, namun apabila memang ada terkendala nih dalam cetak bukti pembayaran BPJS ataupun hal-hal yang lain, nah itu nanti silahkan ya Bapak Ibu bisa dilaporkan ke tim supportnya di PT Sakti ya, supaya nanti teman-teman bisa mengarahkan ataupun bisa cek lebih lanjut kalau misalkan memang ada kendala ataupun gangguan ya Bapak Ibu. Kalau itu memang kita sudah ada buat fitur cetak struk bukti pembayarannya ya. Nah, mungkin seperti itu ya Kak Fitri ya untuk jawabannya. Nanti berarti dari teman-teman koperasi bisa langsung menghubungi aja dari tim dev-nya untuk mungkin keterlambatan real bukti transaksi dan lain sebagainya. Mungkin ada kendala-kendala dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi nih untuk kegiatan bincang-bincang sakti pada siang hari ini nih? Maaf, Kang. Oke. Ya. Mungkin ini saya hanya konfirmasi aja ya. Untuk tim support saktinya ditunggu. Jawabannya kemarin saya japri belum ada tembusan. Ke nomor 2828 Bu atau yang mana ya? Pokoknya dikasih Terina aja. Oke, Dikasih Terina katanya kan dari tim support itu nanti ditanya ke yang ahlinya begitu. Oke. Mau telepon Nanti langsung gitu misalnya tadinya. saya sampaikan ini ya Bu buat langsung di chat ke Butika ya. Iya, soalnya saya nunggu belum ada konfirmasinya. Ya, segitu aja, Kang. Kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kang. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih Kang. Nah, di fitur RAT online itu di Sakti-Link itu bisa dilihatnya bagaimana nih Kang? Mungkin bisa dijelaskan nih. Ini dari teman-teman CU Katulistiwa Bakti nih Kang. Oke, untuk fitur RAT di Sakti-Link ini nanti akan otomatis muncul kalau memang sudah disetting ya untuk RAT online-nya. Nah, nanti setelah disetting untuk kegiatan ataupun jadwal RAT online, nanti di Sakti-Linknya akan otomatis muncul. Ada menu namanya RAT online ya di sininya. Nah, memang tepatnya itu ada di atas info promo dan di bawah menu-menu ya. Dipastikan untuk versi Sakti-Link itu sudah terbaru.
Nah, saat ini versinya itu yang terbaru di 2.0.48 ya, supaya ada tampil fitur RAT online di sini. Nah, nanti apabila ada kendala ya Bapak Ibu terkait seperti ini, misalkan sudah disetting nih untuk RAT online dan ternyata setelah disetting pada aplikasi Saktiling dashboardnya belum muncul, nah itu nanti silahkan bisa sampaikan ke teman-teman tim support ya Bapak Ibu, supaya bisa langsung kita bantu. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaan di BBS hari ini ya. Ya, mau nanya Mas, Oh, oke Pak. Eh, untuk pindai absen RAT tadi pindainya dari mana ya? Oke, untuk Di pindahnya aplikasi itu Saktilink-nya. dari aplikasi Saktilingnya. Jadi di Ya. sini ada fitur buat scan QR code ya. Nah, dari Saktilingnya langsung. Oke, berarti dari pindai QR code ya untuk Ya, itu. betul Pak. Berarti Betul, kita dari harus pindai QR code. siapkan QR code-nya kita tempel atau gimana gitu kan? Ya, betul Pak. Jadi dari QR code yang di sini ketika sudah ada ini bisa di-download ataupun nanti ditempel untuk QR code-nya buat absensi. Oke, terima kasih Oh, informasinya. siap Pak. Oke. Mungkin untuk siang hari ini cukup banyak nih untuk yang bisa dibahas dan menarik ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Nah mungkin apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun masih malu-malu nih untuk bertanya, mungkin bisa nanti hubungi kami saja via personal atau via WA seperti itu. Nah mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ucapkan terima kasih ya Kang untuk pemaparannya dan mungkin jawaban-jawabannya yang sangat mungkin akan membangun dan memberikan gambaran nih kepada teman-teman penggiat koperasi yang sedang ada di acara BBS ini. Nah, oke. Sebelum masuk ke sesi game ya Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya kami akan kirimkan via chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada usulan narasumber siapa yang akan kami datangkan dan juga topik apa nih yang akan diangkat di BBS selanjutnya. Silakan Bapak Ibu bisa isi form feedback yang sudah kami kirimkan via chat Zoom. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi games, di mana nanti pemenang yang menjawab pertanyaan paling cepat, paling benar, paling tepat akan mendapat saldo Saktiling. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab kuis berikut sesuai dengan pertanyaannya ya. Jangan konteksnya yang lain. Secepat-cepatnya di kolom chat Zoom. Oke, co-host boleh ditampilkan slide pertamanya. Oke, 1, 2, 3. Silahkan. Oke. Nah, di sini sudah ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Apa topik webinar BBS kali ini? Mungkin yang tercepat. Oke, di sini yang tercepat itu ada dari teman-teman CU Perkat ya. Nah, mungkin nanti bisa dihubungi ya teman-teman dari Sakti ataupun kalau misalnya belum dihubungi bisa menghubungi kami juga untuk hadiahnya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, apa nama platform atau aplikasi yang dikembangkan oleh PT Sakti? Nah, di sini yang
jawabannya benar untuk core systemnya ya. Karena CO Perkat ini udah dapet ya untuk pertanyaan pertama. Nah, di sini gercep juga nih teman-teman dari CO Perkat ya. Nah, di sini ada jawaban benar kedua, yaitu ada dari Kak Dwi dari KKS Cibinong. Nah, mungkin nanti bisa hubungi ataupun teman-teman Sakti bisa menghubungi Kak Dwi ya. Mungkin bisa dilanjut Kak untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. 1, 2, 3. Oke nih, siapa narasumber yang tampan pada siang hari ini? Oke. Wah, udah banyak ini langsung ya. Mungkin saya cek terlebih dahulu nih. Oh, chat Zoom-nya langsung penuh ini. Kita harus scroll dulu ya ke atas nih untuk mencari pemenangnya. Nah, di sini ada Kak Samuel dari KSP Sehati Lampung, yang mana mendapatkan berupa saldo Sakti ya. Nah, mungkin untuk sesi kuisnya sudah berakhir untuk games pada siang hari ini. Mungkin untuk yang sudah mendapatkan hadiah-hadiahnya, selamat. Mungkin untuk teknis hadiah akan dihubungi lebih lanjut oleh tim kami. Baik Bapak Ibu yang berkenan, bisa juga nih menghubungi atau mengundang tim Sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WA. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu mau dijadwalkan agenda khusus untuk presentasi via Zoom. Baik Bapak Ibu juga bisa kunjungi akun sosial media dari Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari tim Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Nah, tidak terasa nih Bapak Ibu, alhamdulillah waktu tak terasa kegiatan BBS pada siang hari ini telah sampai ke penghujung acara. Semoga penyampaian dari Kang Riki bisa bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai dari tema meningkatkan efisiensi pembagian SAU dan manfaat fitur RAT pada aplikasi Sakti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai kita ke penghujung acara pada kegiatan siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa pada kegiatan-kegiatan Sakti berikutnya. Saya mewakili tim Sakti beserta Kang Riki sebagai pemateri. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.